Siang Kak Faras, Selamat siang menjelang sore ini Bu ya. bagaimana kabarnya nih Pak Faras hari Alhamdulillah ini? masih sehat, sehat Sehat jiwa ya dan Pak? Iya, raga. ya alhamdulillah sehat selalu, semangat terus ya Pak Faras. Amin. Jenengan sehat juga Bu di sana? Alhamdulillah Pak, sehat Ya, dan semangat. Pak Faras, mungkin Pak Faras bisa ceritakan nih apa yang ingin Pak Faras obrolkan dengan saya gitu. Apa mungkin Pak Faras punya keresahan begitu Pak? Bisa cerita dengan saya Pak? betul Bu. Ini begini Bu, saya di SMP itu mengajar mata pelajaran seni budaya ya Bu. Nah, saya perhatikan di kelas saya, hampir di semua kelas itu Ya, kedisiplinan murid saya itu kurang. Jadi oke. kedisiplinannya ini dari mulai tepat waktunya mereka kurang masuk ke kelas, pasti setiap saya masuk ke kelas itu tidak lengkap anaknya. Kemudian dari keaktifan mereka dan juga ketika mereka praktek itu alat dan bahan untuk berkarya seninya itu eh, paling sekitar setengahnya atau sepertiga yang membawa. Jadi memang kedisiplinannya kurang, kesadaran mereka juga kurang tentang itu Bu. Jadi saya ngajar juga nggak maksimal seperti itu. Oh ya. Oh, saya paham Pak dengan permasalahan Bapak. Karena idealnya memang kita itu menginginkan murid yang mempunyai karakter ya Pak. Karakter kedisiplinan sehingga Iya. pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu ya Pak. Iya, karena kan itu masalahnya. Jadi tiap saya masuk anak nggak bawa alat, saya harus nungguin anak yang dari kantin itu padahal udah jam waktu. Mengganggu sekali kelancaran saya ngajar begitu, Bu. Oke, baik. Nah, menurut Pak Faras nih, siswa yang disiplin itu yang seperti apa Pak? Kalau yang saya inginkan itu siswa itu punya kesadaran dari diri sendiri, mereka tahu kapan untuk mulai belajar, kapan untuk kalau di pelajaran seni otomatis ya menyiapkan alat-alatnya yang sudah diperintahkan sebelumnya. Kemudian juga mereka ini apa mempunyai kesadaran bahwa pendidikan itu penting. Jadi nggak nunggu disuruh, tapi dengan kemauannya sendiri mereka bersikap dan bertanggung jawab akan peran mereka. Kalau mereka kan sebagai murid ya mereka tugasnya untuk belajar dan berkegiatan di sekolah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Seperti itu sih Bu. Oh iya, jadi Harapannya. eee, kemauan ya Pak, kemauan yang kuat dan untuk belajar, terus untuk meningkatkan kesadaran gitu Pak. Betul. Jadi menurut Pak Faras itu peluang apa atau kekuatan apa Pak yang bisa Bapak manfaatkan sekarang? Kalau peluang ya mungkin kalau dari saya sendiri ya hmm, saya cukup mau belajar lah Bu. Jadi ya walaupun belum punya pengalaman banyak, tapi insya Allah saya mau belajar untuk mencari tahu apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dari entah itu dari metode atau pengelolaan kelas dan lain-lain. Oke Pak, baik Begitu sekali Bu Pak. ya. Iya. Lalu apa Pak hambatan atau gangguan yang Pak Faras sekarang, yang menghalangi tujuan Pak Faras gitu Pak? Kalau hambatan yang pertama kalau untuk mengatasi siswa yang jarang membawa alat itu gangguannya sekarang lab komputernya sedang tidak aktif, jadi karena sedang dirombak, direhabilitasi. Oh gitu, Jadi oke saya juga Pak. nggak berkurang satu lagi opsi alat untuk berkarya, itu. Oh, Yang iya kedua iya. juga saya ada ini apa, tugas tambahan lain selain mengajar yang, tentunya agak menyita waktu kalau saya rasakan, begitu, Bu. Mmm, tadi Bapak menyampaikan kalau, apa, ada gangguan dengan itu ya, Pak, apa tadi, komputer Komputer ya. iya, komputer rusak. Nah, apa yang bisa Pak Faras lakukan untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya mungkin kalau dari alat-alat ya, supaya anak tidak
kebingungan atau memudahkan anak untuk berkarya, ya saya cari alternatif alat lain yang lebih mudah didapatkan gitu, atau memudahkan anak untuk menemukan alat berkarya. Kemudian kalau tentang tadi banyaknya tugas tambahan mungkin dengan lebih mengatur waktu, Bu, begitu. Oke, baiklah. Terus, apa Pak rencana Bapak dalam mencapai tujuan itu, Pak? Iya, Bu, kan saya pengennya anak itu pokoknya, tadi hadir tepat waktu, Ya, kemudian oke. mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Kalau untuk kedisiplinan yang tentang waktu, mungkin saya lebih nanti memperkuat tentang kesepakatan kelas, Bu. Jadi Oh, nanti ya. diterapkan kesepakatan kelas, ya agar anak punya patokan dan kita punya kesepakatan bersama dengan anak-anak kita. Kemudian, rencananya kalau untuk alat-alat ya, alat-alat berkarya, mungkin saya agak menyesuaikan sajalah. Berarti ini kan nanti lab komputernya ini ya, Bu, berarti lab komputernya sedang kurang bisa dipakai. Ya, Saya coba pakai HP kemungkinan ya, anak berkarya dengan HP juga bisa. Itu yang baik. saya pikirkan sih, Bu. Oh, baik. Tadi Bapak menyampaikan kesepakatan kelas bagus untuk membangun budaya positif gitu, Pak. Kemudian, apakah kesepakatan tadi itu sudah cukup atau bisa dilakukan lebih gitu, Pak? Bisa, kayaknya bisa, Bu. Kalau kesepakatan kelas kan, kesepakatan kelas itu dengan guru-guru secara umum biasanya ya, Bu, atau dengan wali kelas. Nah, kalau Ya, di SMP kayaknya itu bisa kesepakatan mapel. Jadi kalau setiap mapel itu kan sepertinya punya karakteristik masing-masing. Nah, nanti mungkin dibikin kesepakatan mata pelajaran saya yaitu seni, agar lebih spesifik gitu. Begitu, Bu, iya, sih. nggih. Oh, baik, Pak. Terus, apa ukuran keberhasilan rencana tadi, Pak Faras? Bukan keberhasilan, saya pengennya sih setiap saya masuk ya, eee, tidak ada halangan, atau alasan anak tidak bisa berkarya karena alatnya tidak bawa, seperti itu. Kemudian, eee, waktu dimanfaatkan dengan baik, waktunya masuk, anak langsung masuk, begitu juga dengan waktu, berakhir pelajaran, seperti itu, Bu. Oh, iya, Efektivitas waktu. nggih. Nah, Pak, apabila di pelaksanaan itu terjadi suatu gangguan gitu, Pak, apa nih rencana Pak Faras untuk mengatasi gangguan tersebut, Pak? Kalau ada gangguan, tentunya kita, nanti tidak bisa mengira-ngira gangguannya akan seperti apa. Mungkin saya akan bersikap sereaktif mungkin, secepat mungkin untuk bereaksi tentunya dengan menghadirkan diri secara penuh di kelas sehingga bisa mengenali masalah apa yang terjadi, kemudian mengatasinya dengan sebaik mungkin, gitu. Oke, ide yang bagus ya Pak Faras, Iya. dengan mengatasinya dengan plan lain gitu ya Pak Faras. Mmm, Iya, Bu. iya. Nah, Pak Faras, tadi kan Pak Faras, mmm, menjelaskan kalau anak-anak itu, apa ya, membuat kesepakatan kelas gitu ya, Pak. Iya, Bu. Kemudian tadi juga Pak Faras sudah merencanakan untuk apabila rencana yang Pak Faras lakukan itu atau terjadi gangguan Mhm. pada pelaksanaannya yang direncanakan Pak Faras itu tidak berhasil, apa yang Pak Faras lakukan lagi, Pak? Kalau, tindakan saya tidak berhasil tentunya saya belajar dari hal itu. Saya lihat lagi apa yang kurang, apakah memang cara yang saya lakukan ini memang tidak cocok, berarti nanti akan saya lihat kembali, saya review kembali untuk dicari mana kira-kira solusi yang lebih cocok. Seperti itu mungkin apa ya? Oke, baik. Bagus sekali Pak Faras. Oh iya, Saya sangat mendukung nih dengan Pak Faras, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak, sesuai harapan. Nah, Pak Faras, eee, bertanya dengan komitmen nih Pak, apa sih iya. komitmen Pak Faras terhadap
rencana aksi nyatanya Pak Faras? Berarti tadi rencana saya kira-kira akan berhasil nggak Bu kira-kira yang tadi? Ya. Ya itu menurut Pak Faras bagaimana? Saya sih optimis, gimana? Optimis ya Pak, harus Opti betul Pak. optimis sih ya, heeh. Ya apalagi Pak Ya Faras ini anak muda otomatis lebih kreatif dan lebih ya, oke semangat oke. Pak. Oke, berarti ya ke depannya saya coba menerapkan, kemudian ya menerapkan dengan sebaik mungkin dari mulai tadi saya lebih memikirkan kebutuhan anak lah. Anak seperti itu karakternya berarti kira-kira apa yang perlu dipenuhi. Dari mulai tadi anak susah disiplin waktu ya kira-kira apa alasannya? Ya. Apa saya yang ngajarnya kurang menarik sehingga mereka bosan di kelas sehingga nggak minat, atau memang mungkin alat-alatnya yang saya tugaskan itu terlalu berat atau seperti apa. Saya Oke. tetap terapkan tadi rencana tadi dan terus saya refleksikan kelebihan dan kekurangannya, Bu. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih. Itu sangat bagus Pak Faras. Iya. Secara tidak langsung Pak Faras sudah merefleksikan nih Pak tentang keresahan-keresahan Pak Faras gitu ya Pak. Tetap semangat Iya, ya Bu. Pak. Ya, Bu. Terima kasih juga, Bu. Setelah sesi diskusi ini, saya merasa ada teman untuk berbagi cerita, kemudian terbantu. Dari obrolan kita tadi saya terbantulah dan mendapat inspirasi gimana untuk kedepannya mengatasi masalah. Itu, Bu. Oke Pak. Sama-sama Pak Faras. Sukses selalu ya Pak. Ya, Bu, sama-sama juga.